Lu Zhao, mas kawin keluargaku yang kamu pakai. Kali ini cerai, kalau tidak ambil kembali uangnya 2 kali lipat, saya tidak bernama Shen. Dengan bantuan keluargaku bisa masuk pangkat militer, awalnya berpikir. Biar kamu berprestasi, dapat melayani negara, sekarang ada cinta baru. Langsung ingin menendang saya pergi. Harus jalani jalan buruk ini. Berapa bunga diambil? Bisakah mengembalikan lebih dari yang diberikan? Tambah 1. Tambah 1, tambah 1. Biaya kerugian emosional. Dia mau ngapain? Mau bunuh aku tutup mulut. Andai aku nggak lihat. Udah ada. Paman Liu, itu kamu ya Paman Liu? Orang buta. Sudah cukup merasa belum? Halo, Pak Tentara. Bukannya kamu nggak bisa lihat? Kamu kok tahu aku tentara? Ketahuan deh, kegedean omong. Gimana nyelesainnya? Barusan aku raba gagang pistol di pinggangmu. Cuma tentara yang punya pistol. Kau orang buta. Datang ke hutan mendalam ini untuk apa? Aku sebenarnya terpisah dari keluargaku, jadi sampai ke sini. Coba tebak. Apa ini? Coba tebak, apa ini? Nona, istirahatnya sudah cukup. Kita harus berangkat. Paman Liu. Apakah ini kamu, Paman Liu? Paman Liu, aku di sini, Paman Liu. Tuanku, jika orang Yancheng tahu kamu membunuh warga, mereka akan menyebarkannya. Menurutmu, apakah orang mati bisa bicara? Nona, kemana saja? Kepala bagian Lu mengirim orang untuk memberitahu bahwa dia menunggu di depan rumah Anda. Wajah Anda. Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan perjalanan. Perwira itu mungkin kenal Lu Zhao. Jika tahu aku bukan orang buta. Nyawaku dalam bahaya, tidak ada pilihan selain terus pura-pura. Ingat, mataku sudah buta sebelum datang kemari. Baik, Nona. Paman Liu, pergilah bersiaplah. Ya. PIR. Mengapa istri pertama kepala seksi Lu buta? Dia cukup cantik. Apa gunanya berdandan cantik? Hati kepala seksi tertuju pada Nona Chen, dan dia seperti orang cacat tak terlihat. Siapa menganggapnya istri? Mereka bersemangat menemuinya. Mereka mungkin memikirkan kepala seksi Lu. Aku masih bisa merawatnya, tetapi hari-harinya mungkin akan sengsara. Ada apa dengan matamu? 2 tahun lalu, kehilangan penglihatan karena kecelakaan. Tidak bisa melihat. Penampilanmu, apakah kamu diusir dari rumah dan cari aku? Kenapa kamu bicara begitu? Dengar ya, tidak peduli bagaimana dulu, sekarang kamu hanya bisa jadi istri kedua. Cepatlah berterima kasih pada kakak Lu. Dia tidak meninggalkanmu walau buta, masih Menikmati hidup. kalau aku jadi kamu, tidak tahu berapa terharunya sekarang. Lu Zhao, kamu jadi kepala bagian intelijen karena keluarga saya mengeluarkan uang. Dulu kamu berlutut dan bilang padaku, mencintai aku sepanjang hidup. Sekarang setelah mendapat posisi, kamu ingin saya jadi istri kedua. Shen Nianqi, pahami baik-baik. Keluargamu hanya pedagang kelas rendah, sedangkan aku sekarang sudah menjadi kepala bagian. Dikasih posisi istri kedua aja kamu nggak puas. Saya ngomong hari ini, kamu ngotot sekalipun. Posisi istri utama bukan milikmu. Ya, mata kamu gini aja, jadi istri kedua sudah cukup puas. Zaman perang, suami kepala bagian melindungi, apalagi nggak puas, pria kan. Punya banyak istri itu biasa.
Dasar buta. Hari ini datang untuk minta posisi, dia sudah kasih. Cukup lah. Pak Lurah, kesini sebentar. Apa yang kamu lakukan? Rumah besar atau kecil, siapa peduli padamu? Aku datang hari ini untuk mengambil milikku. Sepatu aku yang beli. Celananya juga aku yang beli. Pergi sana. Shen Nianqi kamu. Apa ini? Utang harus dibayar, itu wajar. Utang harus dibayar, itu wajar. Utang harus dibayar, itu wajar. Utang harus dibayar. Sudah selayaknya. Shen Nianqi, sengaja bikin aku kesal. Bicara di rumah bisa? Tidak ada dibicarakan. Kami dulu membantu kamu mengurus segalanya. Menghabiskan $7.000. Ongkos perjalanan sekitar 4 hingga 5.000. Ku beri diskon. Kamu kasih aku $10.000, aku langsung pergi. Shen Nianqi, pura-pura juga ada batasnya, kan? Pura-pura, seharian tidak bayar, aku bikin keluargamu tidak tenang. PIR. Penghargaan. Nona Besar. Nyonya 11. Nyonya 11. Panggil Nona Besar. Nona besar, Nona Shen baru datang sudah memberi banyak uang. Lebih murah hati daripada Nona Chen. Memang dari keluarga kaya. Tak bisa dibandingkan, jangan panggil rumah Nona besar. Nona, mari pergi. Pergi. Pergi semua dari sini. Nona silakan masuk. Nona. Kakakku lihat ya. Tenang saja, dia dulu mencintaiku dengan sangat gila. Tidak rela bercerai. Dia hanya mencari alasan untuk tinggal di sini. Malam ini pesta untuk istri militer. Saya akan pergi. Kesempatan mengenal orang militer ini dibayar oleh keluarga kami. Tidak bisa biarkan kamu dapat keuntungan gratis. Kalau mau ikut kakak Zhao, langsung bilang, jangan muka keluarga. Dia membawa saya yang buta ini hanya untuk menjaga reputasi baiknya, kan? Lu Xiao, lain kali cari wanita yang punya otak, bisa? Terus berpura-pura begini juga bukan solusi. Nona, ini data yang Anda minta saya selidiki. Pria di kota berusia 27-28 tahun. Berwajah tampan, dengan 3 bintang di pundaknya. Data dari perwira. Zhang Jingxuan, Anak Tingal commandant. Caractéristiques, Bergantung pada orang yang Sheng, Jadi Panglimater Bezar Diechang. Nona. Dia ternyata menyerang orang Yancheng. Habis sudah, tidak heran dia ingin membunuhku buat tutup mulut. Aku tamat. Pel, gadis itu, lama sekali ambil sapu tangan. Lebih baik aku keluar menunggunya. Aku baru datang, harus pergi. Si buta kecil, kamu tidak pura-pura kan? Shen Nianqi.
Tuan muda. Menatap istriku seperti itu kurang pantas, kan? Tuan muda, Istrimu. Apa kepala lu curiga bahwa aku bertemu diam-diam dengan istrimu di sini? Hari ini aku datang untuk memberitahumu kabar bahagia, aku akan menikahi Yun Er. Setelah itu dia juga menjadi keluarga militer. Anda yang mengurus registrasi militer di Haicheng. Mohan Tandatangani. Bukankah kamu sudah punya istri? Yun Er bersifat lembut dan penurut. Kami saling kenal sejak kecil dan dia belum menikah karena menungguku. Aku benar-benar tidak ingin mengecewakannya. Istri lu? Bagaimana pendapatmu? kepala lu begitu tergila-gila pada Nona Chen, jadi tentu aku setuju. Ternyata sama saja dengan wanita lain. Menerima nasib. Karena Nyonya Lu telah menyetujui. Namun, ketulusan kepala lu terlalu berat untuk saya terima. Jenderal, urus registrasi. Bisakah bantu urus perceraian? Terutama soal harta setelah menikah. Dipilah dengan teliti. Shen Yanqi, bukan saatnya mengatakan ini, kau buta, selain Yun Er. Siapa lagi yang bisa Merawatku? Keluarga kami belum miskin sampai membutuhkan selir sebagai pembantu, kan? Kamu. Selama bertahun-tahun, keluarga kami menghabiskan puluhan ribu untukmu. Ingin cerai? Kembalikan dulu uangnya. Saat pergi, ambil biaya perjalanan 5.000. Sudah menikah, kenapa keluarga kalian keluar biaya sedikit? Lalu kamu berdalih untuk beli rumah. Minta 10.000. Minta 10.000, lalu bilang perlu suap untuk karir, kirim surat minta 5.000 lagi. Bersenang-senang di mana-mana, memelihara wanita kedua ini, juga utang 10.000 di bisnis keluarga Shenku. Totalnya 30.000. Uang kecil saja, kenapa harus perhitungan? Karena uang kecil, kita kasih diskon. 500.000. Kita cerai. Tunggu, bukannya kamu buta? Kok bisa lihat buku akuntansi? Aku buta, bukan nggak bisa baca. Nggak bisa lihat, bisa pegang, bayar, setelah lunas kita cerai. Seorang buta yang gak disayang suami, tapi karakternya kuat. Menarik. Sebetulnya, kamu cemburu sama Yun Er, kan? Semoga urusan rumah tangga cepat selesai, mau menikah atau cerai. Kalau sudah selesai diskusi, baru hubungi saya. Kak, matamu kurang baik biar aku bantu masuk. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Ayo, Kak. Kak jangan salah. Harus jalan lurus ke depan. Orang buta berani menghalangi aku masuk, lihat bagaimana aku menghadapimu. Chen Yun, Belum masuk rumah Lu Zhao. sudah berani menggertak keluarga militer di depan aku. Kamu cari mati. Maaf, Tuan Muda, tak lihat bara api, tak sengaja. Kalau tak lihat, bagaimana dia berjalan? Kamu berjalan sekali lagi. Apa yang terjadi dengan Jiang Jingchuan? Dia tiba-tiba membelaku, kembali jadi manusia? Tuan Muda. Jangan ulangi lagi. Kamu. Siapa membantu, siapa yang ganti pijak? Yun, Masih tidak ada perasaan manusia. sakit sekali.
Maaf, Tuan Muda. Hal ini, saya tidak tahu apa-apa. Tuan Muda tenang saja. Sudah larut, saya pergi dulu. Terima kasih Tuan Muda sudah membantu saya malam ini. Tuan Muda, Nona Shen ini memang tampaknya buta. Apa tidak terlalu berlebihan untuk mengujinya seperti itu? siapkan hadiah. Besok saya akan pergi ke keluarga Lu untuk minta maaf. Baik. Kenapa dia sepertinya melihat saya dan ketakutan? Mungkinkah? Aduh, Kalungku mana? Kok tidak ada? Aneh sekali. Baru saja ada di sini. Sekarang kemana? apakah aku terlalu memikirkan ini? Air di bak mandi siap. Aku datang. Bagaimana ini? Dia benar-benar mengikuti. Demi bertahan hidup, lihat saja deh. Curiga pada seorang tunanetra. Dia benar-benar terlihat. Sekarang kamu percaya, kan? Nyen Siai. Kamu di dalam, aku mau bicara. Aku sedang mandi. Bisa nanti saja? Nyen Siai. Lebih baik aku bicara sekarang. Jangan masuk. Aku akan keluar sekarang. Tunggu aku di luar. Nianci, aku masuk sekarang. Tunggu. Aku sudah menemukan kunci, Nianci, aku akan buka pintu. Nianci, suara apa itu? Aku masuk sekarang. Aku sudah masuk. Sepertinya aku mendengar sesuatu barusan. Apakah ada orang lain di kamarmu? Aku sembunyikan siapa? Aku buta, membuat suara tidak aneh. Bilang, kamu cari aku kenapa? Bukannya kamu yang suruh aku datang? Pikiranku kacau karena tamparan? Kapan cari kamu? Malam ini, kamu pamer mau cerai depan Jiang Jingchuan. Untuk menarik perhatian. Sendirian di rumah begitu lama. Sangat kesepian kan? Malam ini, aku akan menemanimu baik-baik. Kepikiran sakit ya pergi berobat saja. Uang segitu aku masih mampu keluarin. Kamu masih iri dengan Yun Er. Coba pikir, apa kamu bisa dibandingkan dengan Yun Er? Kamu buta, kakek. Ternyata dia di rumah diperlakukan begini. Aku bahkan meragukannya. Wah. Cepat sekali. Langsung mencari pelukan. Kalau begitu, Aku memuaskanmu. siapa yang peduli kamu? Cepat pergi. Tak bisa tidur, cari Chen Yun. Menolak sambil mengundang, mundur untuk maju. Itu gaya baru yang kamu pelajari belakangan ini. Kalau begitu,
Aku akan puaskan kamu. Kamu mau Tentunya tidur bersama. Kita pasangan suami istri, jangan khawatir. Asal patuh, aku akan baik. lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, Lu Xiao, lepaskan aku. Pergi. Pergi sana. Keluar. Pergi dari sini. Shinyan Siai. Coba pahami. Kalau keluargamu tak punya uang, mana mungkin aku nikahi orang buta? Berani memukulku. Kau itu wanita jahat. Kalau bukan karena uang keluargaku, kau jadi kepala intelijen. Mungkin sekarang mengemis tanpa punya mangkuk. Aku wanita berbisa. Jadi orang tidak tahu berterima kasih membantu. Kamu. Aku tidak mau berkotor-kotor denganmu. Hidup sendirian saja sepanjang hidupmu. Menikah denganmu, hidup sendiri justru adalah berkah. Selesai satu, ada satu lagi. Kenapa takdirku begitu berat, sialan. Sampai aku tak bisa tidur nyenyak. Lihat aku balas dendam padamu. Lebih baik Pepe. Dia tahu aku tidak suka memeluk boneka impor. Tidak bisa tidur. Tapi boneka kali ini kok keras, seperti orang. Mungkin. Ini manusia yang menyamar ya. Tidak mungkin, ini kan kamar saya, mana mungkin ada orang masuk. Shinyan Siai. Karena ini boneka. Kenapa dia angkat aku? Dia bisa melihat. Seorang buta, mana mungkin memecahkan vas yang jauh? Kecuali. Baru saja kamu sangat bersemangat, kenapa sekarang gugup menyembunyikan orang? Sembunyikan orang apa? Kamu terlalu curiga. Setelah melakukan sesuatu yang bodoh, semuanya terlihat kotor bagimu. Selesai sudah, jika ketahuan. Di belakangmu, apa yang disembunyikan? Sembunyikan nenekmu. Gawat. Memaki terlalu lancar. Tidak benar, kenapa gugup? Bukan aku yang menyuruh Jiang Jingchuan bersembunyi. Jika ada yang harus gugup, dia seharusnya. Kalau kamu nggak percaya, lihat sendiri aja. Kepala departemen, Nona Chen pulang dari rumah sakit, nangis minta cepat datang. Segera ke sana. Sudahlah, kamu kan buta. Nggak ada pria yang bakal suka sama kamu. Mata saya buta, lebih baik daripada otak kamu rusak. Pergi. Waduh. Sudah pergi satu malah, ada satu lagi. Senang sebentar, kalau ketangkap, krematorium. Bersandiwara lama, nyawa terancam. Sudahlah, coba cara terakhir. Aduh. Boneka dari restoran Rui ini benar-benar mirip manusia asli. Beruntung Lu Xiao tidak menemukannya. Reputasiku akan hancur. Jadi, aku salah paham padanya. Boneka Rui ini. Mudah dipercaya. Kalau bikin masalah lagi, boneka ini memang dirancang 1:1 sesuai dengan Xiao Shuai. Dibuat khusus. Kemana dia pergi? Mungkinkah? Dia diam-diam menyukaiku. Lembu boneka ini. Kenapa lari ke sini? Gak tahu apa komandan muda juga punya otot perut seperti ini. Wah, keren banget ya otot dadanya.
bisa kembar, selesai sudah. Mainnya kebablasan, ambil langkah duluan. Siapa kamu? Kenapa ada di kamarku? Saya, Kamu nggak mau bilang? Kalau nggak, aku... Tante Wang. Kalau orang lain tahu, komandan masuk ke kamar istri anak buah di tengah malam. Lalu bagaimana aku bisa hidup tenang? Mau ngapain kamu padaku? Aku orang dari Rui Pavilion. Rui Pavilion gak bisa buat boneka yang kamu mau, jadi mereka kirim aku sebagai pengganti. Tenang aja, aku gak bermaksud jahat padamu. Kamu orang dari Rui Pavilion. Iya, Aku gak percaya, kecuali kamu bilang siapa namamu. Berapa orang di rumahmu dan kenapa rumah Rui? aku dipanggil 11. Ibu di rumah sudah meninggal, ayah punya hutang. Untuk lunasi hutang ayah, kerja di rumah Rui. Aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa ngarang. Orang ini pura-pura buta bikin aku ketakutan. Takut ketahuan. Kalau kamu pura-pura, aku akan biarkan kamu merasakan sensasi terancam ketahuan. Sini, kamu datang sebentar. Ah, maksudmu aku yang buta harus cari kamu? Tenang saja. Saya buta, hanya bisa meraba. Tubuhmu sangat bagus. Saya sangat puas. Mulai sekarang, setiap malam kamu aku yang urus. Aku tidak mau. Kamu anggap aku orang apa? Terima saja, jangan khawatir. Walaupun suamiku punya orang lain di luar sana, tapi aku tetap orang yang sudah menikah. Aku tidak akan melanggar moral. Lagi pula suaramu mirip tuan muda. Cukup bicara denganku saja. Wanita ini ternyata naksir aku. Keluargamu kekurangan uang, kan? Kasih kamu uang tapi kamu nggak mau. Jangan-jangan. Kamu bohong sama aku ya? Aku nggak bohong kok. Bagus, kamu boleh pergi. Setiap malam pada jam segini, datang dan cari aku ya. Oke. Jiang Jingchuan, kamu kena juga. Aku akan menghitung yang kamu hutang. Hei Nona, Nona, ada yang mengantarkan undangan untuk pesta besok. Menyambut tokoh penting dari kota garam. Sudah diumumkan bahwa semua istri pejabat kota harus hadir. Orang kota garam. Harus hadir. Siapa Yang tidak tahu? Naik posisinya berkat orang kota garam. Sekarang, Jiang Jingchuan bunuh orang kota garam, aku harus. Sekarang orang kota garam datang langsung. Kalau ketahuan saat ini, Itu bukan jalan buntu. Pesta dansa apaan ini? Cuma yang formal bisa ikut. Untung dapat undangan. Terakhir kali kena ulah Shen Yanqi, nyaris masuk rumah sakit hari ini. Aku harus balas dendam, benarkan. Ashui. Ini kan istri kepala departemen Lu. seperti yang terdengar, memang cantik. Iya nih, gaun ini bikin kulitmu makin mulus. Menjadi pusat perhatian dengan mempesona. YK. wah, baju ini indah sekali. Ah, bicara bohong sambil buka mata, lebih buta dari aku yang buta. Siapa kamu? Berani bicara soal Nyonya Lu. Aku tahu, dia yang terus mengejar kepala cabang Lu minta status, istri kedua. Wajahnya benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Beberapa orang memang tidak tahu malu. Jadi selingkuhan, bagaimana kamu bisa masuk ke pesta dansa ini? Harus tanya Nona Chen dulu. Perkenalkan dulu. Yang kalian puji itu adalah simpanan yang belum resmi. Apa? Dia bukan istri Pak Kepala? Apa? Dia itu yang tanpa status. Bukan baje. Pantas pakaiannya norak. Sepertinya mau menarik perhatian Lu Zhao. Kepala intelijen cuma perlu memberi umpan yang tepat. Memang penggoda pria yang licik. Aku ini aku. Ayo pergi daripada melihat penggoda ini. Aduh, Kamu. Shen Yanqi takkan membiarkanmu senang-senang. Nona Chen. Iya, Siapa kamu? Tak perlu tahu aku, lakukan yang mau. ibu kepala bagian. Aku bisa bantu kamu.
Maaf sebelumnya Bu Kepala Bagian. Suaranya mirip dengan kapten muda, biasanya cukup bicara padaku. Ingin dengar suaraku sekali lagi? Benar-benar menyukai aku ya? Kenapa dia selalu terlihat begitu imut di mataku? Ada apa denganku ini? Lapor. Kamu sudah jatuh cinta. Omong kosong. Bagaimana bisa jatuh cinta pada wanita menikah? Benar. Akomodasi tamu dari Yancheng belum selesai, uruslah. Baik. Mudah sekali ditangani. Shenyansi dikmu. Aku buta, bukan bodoh. Bisa merasakan ada orang datang. Simpan permainan kecilmu itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan jelek. Kak, biar aku bantu. Ayo, ayo, ayo. Sini. Deserbi Asterski. Adik. Adik. Kenapa, Dik? Bukannya kamu bantu aku? Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Dia adalah Direktur Departemen Keuangan Yancheng. Dia adalah pria dari Yancheng yang ditakuti oleh Jiang Jingchuan. Apa yang terjadi? Direktur, dia membuatku memecahkan menara sampanye dan merusak pesta. Anak-anak muda ini benar-benar tidak tahu batasan kemampuan mereka sendiri. Berani melakukan ini di aula dansa. Menimbulkan masalah. Karena wanita ini yang memulainya. Anda bisa meminta maaf sekarang. Karena tahu wanita ini berkemauan keras, saya tahu dia akan membantah saya, yang akan memberi saya alasan sempurna untuk menyerangnya. Istri kepala seksi meminta maaf kepada selingkuhannya. Itu keterlaluan. Mrs. Shenzangat Benchi denken wanita simpanan itu, pasti tidak akan minta maaf. Shen Mianchi, lihat saja kamu jatuh ke jebakan. Kesalahan ada pada saya, maaf. Meminta maaf, wanita hebat beradaptasi, menjauh dari orang Yancheng agar kebohongan saya tidak ketahuan. Menimbulkan bencana besar. Brandy. Kepala departemen di sini, Bukankah sudah minta maaf? kamu membuat saya jatuh. Menara sampanye berantakan. Permintaan maaf bisa menyelesaikannya. Pesta baik jadi kepala departemen juga. Bunyi, Shen, sikap Anda ini tidak terlalu cocok. Apa kepala departemen lakukan? Kamu berlutut di sini, berlutut dan minta maaf padaku. Berlutut di mana? Berlutut Aku berlutut. Kamu orang hina. Aduh, saudari. Shen Mianchi, kamu sengaja. Adek, kamu di mana? ADK. Adep, kenapa kamu? Direktur. Dia sok karena dia istri kepala. Dia selalu memojokkan saya. Saya terluka si kecil, tapi dia merusak pesta dansa. ITU memelukan Anda. Anda tahu saya istri kepala. Lalu kamu, yang statusnya bahkan bukan istri kedua, bukankah mempermalukan diri sendiri? Kamu, Kuke. Berlutu. kenapa aku yang harus berlutut? Toko keluarga Shen baru saja menandatangani perjanjian dengan orang Yancheng. Tidak mungkin demi kepentingan pribadi membuat keluarga Shen kehilangan kesempatan bisnis kan? Aku istri kepala bagian Intel. Mewakili wajah kota kita. Turunanku, Anda memintaku berlutut di pecahan kaca. Aku terluka kecil, hubungan antar kota. Takut jadi masalah. Kamu perempuan, apa yang bisa kamu lakukan untuk mempengaruhi hubungan antar kota? Hari ini ada Jiang Jingchuan juga. Lebih baik jangan buat masalah besar. Panggil orang. Tongkat pohon ini. Jemur aja di bawah matahari. Hei, apa-apaan ini? Kenapa begini? Gadis kecil ini bisa tahan enggak? Kamu beruntung sekali, Shen Mianchi. Kalian malah pergi. Di hari yang panas terik ini. Tinggalkan aku sendirian buat hadapi.
Orang suruh kamu berlutut aja? Sejak kapan jadi seperti ini? Sejak kapan jadi nggak punya harga diri? Ini di mana? Kamu sudah bangun, ada di ruang istirahat. Tuan Muda, Aku tahu semua tentangmu, jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam. Tidak perlu. Merugikan orang Yanceng. Tidak sepadan. Tenang saja, selama aku ada, aku pasti akan mendukungmu. Tuan muda, Tengon, Jiang Jingchuan agar tidak ditemukan orang Yanceng. Membunuh harus ditutupi rapi. Demi membela aku. berani menyinggung kepala di Yanceng. Tidak benar. Tuan muda. Membantuku ada tujuan apa? Seperti kamu, apa yang bisa jadi tujuanku? Begitu tanpa pamrih, apa suka padaku? Kenapa tertawa? Tak ada apa-apa. Ayo pergi. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Ya. Kali ini kita sudah menemukan cara untuk melawan Shen Yanzi, tinggal tunggu waktu saja, benar kan? Ibu Kepala Departemen Masa Depan. Ah, segannya. Wah, belum cukup berlutut ya. Datang sendiri cari masalah. Nona Chen, kehormatan Anda besar sekali ya. Apa yang membawamu kemari, Tuan Jenderal? Baru dengar kepala bagian sedang menyusahkan istri kepala bagian demi Nona Chen. Beberapa orang tidak tahu cara bersih. Kepala bagian memberi pelajaran, seharusnya tidak masalah. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Saya sekarang pejabat sementara kepala bagian Yanceng. Ini adalah surat penugasan saya. Wah. Kepala bagian ini berani menggunakan siapa saja. Posisi ini hanya nama kosong? Maksudmu apa? Orang bodoh pun tahu kasih jabatan ke orang yang gak sekolah cuma buat bantu naik pangkat. Apalagi coba? Cuma orang bodoh gak bisa diharapkan. Lebih baik daripada yang buta. Aku pukul kamu. Beruntung aku gak pukul wanita. Ada apa sama dia hari? Dia malah terus bela aku. Komandan, kayaknya kamu agak gak sabarannya. Kenapa menyusahkan seorang wanita? Jadi menurut wakil menteri Lu, mendukung wanita yang belum jadi istri. Menyakiti istri sendiri. Bukanlah menyusahkan wanita. Bagus skakmatnya. Istri saya. Menurut saya, seseorang seperti Shen Yanqi yang berasal dari keluarga pedagang tidak layak menjadi istri saya, tetapi seperti Yun Er yang berpendidikan barulah layak menjadi istri saya. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Aku nggak peduli kamu mau menikah dengan siapa, tapi kali ini pesta dansanya khusus untuk anggota militer. Nyonya resmi. Chen Yun, kamu nggak punya undangan, kok bisa masuk? Sekarang aku punya alasan kuat untuk curiga. Kamu mata-mata. Seseorang, ambilkan payung. Tangkap. Jangan Tuan Muda, aku bukan mata-mata. Aku hanya sesaat hilang akal, ingin menahan arogansi Shen Yanqi. Aku bukan mata-mata, Tuan. Ada yang datang? Ada yang bakar api? Tunggu sebentar. Penjabat Direktur Lu, maksudnya apa ini? Komandan, Yun Er hanya seorang wanita. Menurutmu dia punya kemampuan apa? Untuk jadi Tidak mampu jadi mata-mata. Tadi dia berani di kantormu, membuat istri Anda kesulitan. Bagaimana ini dihitung?
Komandan. Semua ini urusan keluarga saya. Selama Dianceng, Direktur banyak membantu Anda, benar? Maka maksud penjabat Direktur Lu, saya harus tutup mata sebelah ya? Kalau Komandan berkenan, Saya bisa. minta kepada kepala tambang baru Dianceng. Memberi keuntungan 50. Baiklah, saya akan memberikan tambang. Kepada Nona Shen dan sekalian mengucapkan selamat kepada. Pelaksana kepala naik jabatan. Oh, saya tidak mau? Banyak uang, bagaimana mungkin aku menolaknya? Oh, maaf sekali, terima kasih kepada Tuan Muda. Nona Chen bisa dibebaskan dari hukuman mati, tapi harus menerima interogasi. Besok seseorang akan datang ke rumah keluarga Lu. Silakan Nona Chen minum teh. Ayo pergi. Iya, Bukan pria sejati. hari ini terima kasih. Benar-benar puas. Tidak apa-apa. Kita seharusnya pergi sekarang. Sunian Ci Jiang Jingchuan. Sunian Ci Bajingan. Sialan Sekali Jiang Jingchuan. Kenapa sembunyi? Bukan berbuat curang. Seorang komandan muda. Kapan jadi pria simpanan? Sun Yanqi mulai hari ini, jaga jarak dariku. Tetap di sini, jangan bergerak, aku akan kirim orang menjemputmu, jangan biarkan orang salah paham. Terserah kamu, tidak perlu mencari orang. Aku punya sopir. Kakak Lu, semua salah Shen Yanqi yang jahat itu, membuatku terluka dan malu. Dia menganggapku mata-mata dan mengurungku, menyiksaku. Lihat, ini semua bekas pukulan mereka. Yuner, aku akan membawamu pulang. Kakak Lu, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Aku ingin Shen Yanqi membayar harganya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku harus bagaimana, Merkini? Marikuni. Kakak Lu, bawa orang ke rumah wanita itu bayarkan wartawan menangkap besa. Biar dia jatuh reputasi. Dengan begitu, kamu tidak perlu keluar uang. Bisa menjatuhkan wanita itu. Ide bagus. Kita lakukan sesuai rencana. Hari ini Shen Yanqi kelihatan lemah. Aku tidak seharusnya membiarkannya pergi sendiri. Tuan Jenderal, kasus hilangnya amunisi beberapa hari lalu sudah ada petunjuk. Tuan Muda. Bapak lelah ya? Bagaimana kalau saya cari musik untuk hiburan? Tidak, duduk sudah lama. Tuan Muda, bagaimana kalau kita mampir lihat Miss Shen, apakah sudah merasa lebih baik dari panasnya? Benar juga, ayo kita pergi. Aku tak ingin jadi pria ketiga, hanya karena janji bertemu dia tiap malam di rumah kemakmuran nomor 11. Mencari dia, baru aku mau pergi. Antar ke kamar nyonya. Baik. Shen Yanqi, sayang sekali aku bahkan belum tidur denganmu dan kau sudah akan diberikan kepada pria lain. Wanita. Sarang burungmu. Terima kasih. Kenapa kamu belum Wanita. Sendirian terasa tidak menyenangkan. Tau. Saya akan melayani Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Sial, aku ternyata kena bius. Berani memukulku. Lihat tingkahmu yang genit, masih berpura-pura polos. Lepaskan aku. Seseorang, tolong lepaskan aku.
Jangan takut, Si. Orang ini sudah ditangani. Tangani, Dikurung, tidak akan mati. Sudah aman, aku di sini. terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan. Shen Yanqi. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Jiang Yi. 10-1. Yi, perutmu enak banget disentuh. Shen Yanqi. Kamu sudah pikirkan matang-matang? Sekarang, Kamu tidak ada kesempatan menyesal lagi. Shen Yanqi, kali ini. Kamu tamat. Kenapa tidak ada? Nona Chen. Tidak mungkin. Aku jelas melihat dia masuk. Tidak menyangka kepala Lu juga suka bermain permainan serigala datang ini. Tuan Lu, Komandan Muda memanggil Anda. Bisa menahan diri. Jangan lakukan ini saat tidak sadar karena obat herbal. Tapi karena kita sudah dekat. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Tuan Muda, orangnya sudah datang. Tuan Muda, Anda mencari saya? Tuan Muda, Apa yang Anda lakukan? Tuan Muda, saya salah, tidak mengurus dengan baik. Xiao Yun ingin pergi ke pesta dansa, jadi dia membuat undangan palsu. Ini semua salah Shen. Kalau bukan karena dia menyusahkan Xiao Yun, tidak akan jadi begini. Jadi, kamu tidak punya perasaan sama sekali untuk Shen Yanqi? Tidak sama sekali. Xiao Yun adalah pasangan yang tepat untukku. Kalau begitu, kalian cerai saja. Komandan Muda, Apa maksud Anda ini? Tidak mengerti? Cepat cerai, beri saya posisi. Komandan Muda, saya ingin cerai, tapi belum melunasi uang 50.000 dari Shen Yanqi. Sekarang tidak bisa cerai. Masalah ini bisa diatasi. Situasinya sudah seperti ini, dia enggan cerai dengan saya. Pasti dia sangat mencintai saya. Tidak cerai tidak. Wanita memang begitu. Dia jelas suka padaku. Karena tahu itu, kalau tak bisa menjaga wanita di luar, tahun ini tak usah ambil gaji. Pergi. Terima kasih, Tuan Muda. sekarang kamu tak punya kesempatan untuk menyesal. Apakah? Aku tidur Jiang Jingchuan semalam. Sudah bangun. Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab. Bagaimana kamu bertanggung jawab pada? Besok aku ke Rui Pavilion untuk menebusmu. Setelah itu kamu bebas. Bagus juga. Setelah itu bisa bersama kamu setiap hari. Belajar rayuan dari siapa, kok bikin merinding. Aku cuma bercanda, tidak perlu sampai menembak aku. Tuhan, tolonglah aku. Ini, kamu kesal di pesta hari ini. Pistol ini untuk melindungi dirimu. Dia ternyata peduli padaku. Tidak bisa lihat? Aku ajarkan.
Ini larasnya. Ini magazinnya. Ternyata mudah. Hari ini aku tidak sengaja meraba kamu. Tidak masalah. Lagi pula bukan pertama kalinya. Kamu ditebus, bicaramu makin tegas. Oh iya, orang yang memberikan obat padamu adalah anak buah Lu Zhao. Ternyata memang dia. Aku akan pulang sekarang untuk menghadapi dia. Si brengsek itu, di mana dia bersembunyi? Aneh. Kenapa panas sekali? Yun Er. Aku sudah menyelidikinya. Aku sudah bertanya. Kakak Lu, aku merasa panas sekali. Aku merasa panas sekali. Panas sekali. Aku bantu kamu. Kalian sedang apa? Wah, aku baru pergi sebentar. Kalian pasangan tak tahu malu. Tak bisa tahannya. Payer, pukul mereka Ichi. YK. Berani kamu. Kamu berani suruh orang pukul aku. Berani kamu. Kamu. Kamu berani suruh orang. Shen Yanqi, jelas kamu sama cowok lain. Malah tuduh aku. Aku yang dijebak. Kamu enggak bersih, masih fitnah aku. Kamu bilang aku selingkuh. Kamu punya bukti? Aku jelas-jelas lihat kalian berdua selingkuh. Rumah keluarga Lu, kalau Kak Lu mau, nggak ada kabar yang keluar. Lihat apa triknya kamu. Jangan sombong, aku punya trik. Kamu cari wartawan, ambil fotoku. Memfitnah aku akan Menggunakan caranya sendiri. menghadapinya dengan sama. PR. Kalian ngapain? Jangan foto, pergi. Jangan foto. Pergi, cepat pergi. Foto. Ambil yang jelas, semua sudut, berbagai arah, ambil semuanya dengan jelas. Orang ini beneran mikir ini rumahnya sendiri. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Lihat ekspresimu, pasti mereka sangat menderita. Memancing kemarahan tentu saja akhir mereka sangat buruk. Oh ya. Ini untukmu. Kamu yang menyulamnya. Beli di pinggir jalan. Apa itu? Kasih hadiah harus timbal balik. Aku kasih kamu hadiah juga, mau apa? Yang aku suka mahal semua. Kamu mau ngapain? Meremehkanku miskin, bikin aku miskin. Meremehkanku miskin. Bukan. Piano Steinway terlalu mahal. Oke, ingat itu. Jangan beli ya. Piano itu mahal banget. Steinway saya. Marsekal muda. Aku memberikan piano kepada Shen Yanqi. Ya. Tunggu sebentar. Kirimkan kotak musik, pemutar piringan hitam, dan pernak-pernik dari komandan. Ya. Kakak Lu, kau memberikan semua ini kepadaku? Marshal muda tahu kami akan menikah. Hadiah Yukapan Selamat Awal. Cantik sekali. Detangla. Siapa berani menyentuh barang-barangku? Siapa berani menyentuh barang-barangku?
Piano Steinway bagus. Jauhkan tangan kotormu. Shen Nianqi, kenapa semua benda harus kamu ambil? Ini memang milikku. Apa maksudmu mengambil? Saat diberikan, sudah dikatakan. Ini semua hadiah dari Xiao Shuai. Xiao Shuai tidak memberikannya kepada kita pasangan baru. Kasih ke kamu, iya kan? Ini adalah hadiah dari Xiao Shuai untukku. Shen Nianqi, tahu kamu cemburu karena menikah dengan Yun Er. Jangan sembarangan ambil barang Yun Er. Benar banget, Kak. Kamu pasti cemburu banget sekarang. Suamimu tidak hanya menikah denganku, tapi juga memberi mas kawin besar. Hanya kamu saja yang suka pria seperti itu, pria perhitungan dan miskin, aku tidak mau kok. Tidak mungkin. Bukankah masih berhutang padaku, uang untuk mahar dan... You can budget. Aku tidak menggunakan, aku memakai uang rumah. Benar, kamu pikir tanpa kamu, kakak lu tidak punya uang? Begitu ya. PIR, bawa barang pernikahan. Mau cek daftar barang Baik, Nona. Parenti. Apa yang kalian lakukan? pergi. Kamu. Apakah saudara Lu baik-baik saja? Nona, kotaknya kosong. Lu Xiao, uang dari rumahku adalah mas kawinku. Kau sudah menikah, jadi mas kawin milikku, kenapa aku tidak bisa menggunakan sesuka hati? Betul, cuma barang sepele. Perlukah seberlebihan itu? Sekarang Lu Ge adalah orang Yancheng yang semua orang ingin bergabung. Aku juga pegawai publik kantor Yancheng. Menjelaskan kita sama saja dengan menyinggung orang Yancheng. Kenapa aku nggak tahu? Kalian bisa mewakili orang Yancheng? Tuan Muda. Tuan muda, mereka mencuri pianoku dan menghabiskan mas kawinku. Omong kosong. Piano itu jelas. Aku yang memberikannya kepadamu. Apa? Ani. Untuk Shen Nianqi. Kenapa? Haruskah melaporkan hadiah yang diberikan? Saya tidak berani. Saya lihat kamu berani sekali. Saya lihat kamu berani sekali. Di satu sisi sibuk dengan perceraian. Di sisi lain sibuk mengambil hadiah pernikahan. Saya akan mengembalikan semua mas kawinnya. Mengapa harus memberi? Omong saja tidak cukup. Buat surat utang. Baik. Aku tanda tangan. Ambil. Tunggu sebentar, mana ada pinjam uang tanpa bunga? Mas kawin saya 20.000, minta bunga 2.000 tidak berlebihan kan? Shenyan Siaya. Jangan terlalu serakah. Cukup sudah. Kepala Departemen Intelijen sampai melakukan hal memalukan. 2.000 tidak cukup, 10.000. Bukan kau, Tuan Besar. Ada yang ingin ditambahkan? Letakkan piano saya. Di dalam kamar saya saja. Shen Nianxi. Tidak akan selesai denganmu, tidak akan selesai. Terima kasih hari ini, Tuan muda. Semudah mengangkat tangan. Ngomong-ngomong. Piano itu, teman menitipkan padaku untuk diberikan padamu, jangan pikir macam-macam. Kemarin aku membicarakannya dengan temanku, hari ini sudah datang. Kupikir tadinya itu. Nona, Tuan Besar mengirim pesan akan mengunjungi Nona dan Tuan Muda. Sebentar lagi akan tiba. Ayah datang menjenguk. Kenapa Nona Shen tampak tidak senang? Karena aku belum sempat. Beritahu ayah. Ketahuan, nyawaku terancam. Ah, tidak ada masalah itu. Tuan muda, hari sudah tidak awal lagi. Sebaiknya Anda pulang. Bukankah Sudah tidak pagi lagi. sayangku? Lama menunggu ya. Kenapa pakai tongkat? Kakinya cedera. Celaka. Pulanglah Tuan. Nona dia. Dia tidak bisa melihat. Apa? Anak kesayangan baru pergi sebulan. Mata langsung tidak bisa melihat? Sebulan. Dulu matanya baik-baik saja. Anak perempuan saya tentu Tidak buta.
baru-baru ini mulai buta. Ayah, bicara dengan Anda. Jangan sedih. Mata saya bukan tiba-tiba buta, melainkan buta karena menangis. Apa? Buta karena menangis? Apakah ada masalah dengan Lu Zhao? Kamu sedih sampai mata kamu buta? Iya ayah, itu karena Lu Xiao. Aku pergi ke kota untuk menjenguknya. Tak disangka sudah ada wanita di sisinya. Shen Yanqi ternyata sangat mencintai Lu Zhao. Sampai matanya menangis buta. Lu Zhao dikelilingi wanita cantik, menikahi istri kedua. Benar-benar bodoh. Menghabiskan uang seperti air, lebih mengejutkan, dia memakai mahar putrimu. Apa? Bajingan menggunakan mahar putriku untuk mendukung wanita simpanan. Nianqi, dia tidak pantas kau tangisi. Aku akan membawamu menemukannya dan bercerai. Pak, Lu Xiao adalah kepala Departemen Intelijen. Tentara menikah sulit bercerai, kan? Peduli setan kepala departemen, berkat keluarga kita, dia takkan sampai sejauh ini. Harus cerai. Iya, harus cerai, aku bisa bantu. Kenapa harus beri barang ke perempuan jalang? Lu Zhao. Kamu masih punya perasaan padanya? Saya berpura-pura depan tuan muda. Mana mungkin aku memberikan mas kawin padanya? Surat hutang tidak ada cap tangan, jadi tidak sah. Benar sekali, tidak mau surat hutang lagi. Langsung berikan uang pada saya. Binatang. Putri yang aku manja dan lindungi menangis sampai buta demi kamu. Dulu aku mendukungmu masuk militer. Atas dan bawah aku bantu urus relasi. Kamu bisa seperti sekarang. Apakah kamu pantas untuk putriku? Apakah kamu pantas pengorbanan keluarga? Ayah mertua, awalnya itu putrimu yang ngotot ingin menikah denganku. Uang itu juga kalian yang mau berikan. Sekarang datang untuk berdrama. Bukankah karena Shen Nianqi? Cemburu pada Yun Er? Dia buta, dia bisa jadi istri kedua, itu cukup baik. Kamu tak tahu malu. Ayah, jangan memukul orang. Ayah, berhenti memukul. Kalau terus dipukul bisa berakibat fatal. Berhenti memukul. Kakak Lu. Shen Zhenhai, aku sekarang adalah kepala bagian intelijen. Berani kamu memukulku? Sebentar lagi tidak lagi. Aku adalah kepala bagian intelijen. Berani kamu memukulku? Sebentar lagi tidak lagi. Panglima Muda. Apa maksudnya ini? Lu Zhao, urusan rumah tangga pun tidak bisa kamu selesaikan. Kukira jabatan kepala seksi. Tak mungkin bisa kau tangani. Koperasi pernikahan. Untuk mengurus urusan rumah tangga. Tanda tangani perjanjian cerai, Lu Xiao, hutang 50 juta, 20 juta uang seserah, dan bunga 10 juta. Total 80 juta. Jika kau tidak punya uang, maka gadaikan 2 rumahmu kepadaku. Kita tidak ada hubungan lagi. Shen Nianzi, uang yang sudah diberikan, tidak mungkin meminta kembali. Kamu pakai uangku buat pelihara selingkuhanmu. Kamu kira aku bodoh? Lu Zhao, kalau mau tetap di posisi ini cepat tanda tangan. Lu Zhao, kalau mau tetap di posisi ini cepat tanda tangan. Kakak Lu. Pernikahan, perceraian, minat berbeda Yuri, batalkan Shin Yen Siai. Jangan pernah balik lagi berlutut memohon padaku. Jangan lupa pakai cap tangan. Kabupaten Ji Evang, kalian berdua keluar dari rumahku. Kakak baikmu sekarang. Tidak ada uang, apakah kamu masih mau bersamanya? Pikir Yun seperti kamu, suka pamer? Tidak peduli punya uang atau tidak, dia akan tetap Yang kau cinta Selalu kakak Lu. tidak seperti kakak yang mata duitan, ya? Semoga pernikahanmu bahagia.
Terima kasih atas bantuanmu, Jenderal. Tuan Shen, saya kebetulan membantu. Sekarang Nona Shen sudah cerai. Apa Anda sudah memikirkan calon suami berikutnya untuknya? Anakku bisa aku urus sendiri. Nian Qi, ikut ayah kembali ke Haiteng. Shen Nianqi. Panglima muda, masih ada urusan lain? Tidak ada. Saya punya seorang teman. Usia 31. Dia dengar Nona Shen mau cerai, dan ingin mendekatimu. Oh, kamu punya teman, informasinya sangat cepat. Benar. Daripada makan tahu lebih baik jadi pecundang. Hai Cheng masih di bawah kekuasaannya, kalau tidak aku bisa tidak berpura. Baiklah. Di rumah ada dua yang perlu diurus. Berpura-pura buta ada keuntungan. Aku kasih dia kesempatan, lihat bagaimana dia beraksi nanti. Awalnya ingin menikahinya, tapi malah berantakan. Sudahlah. Kali ini terlalu mencolok, orang Yan Cheng sudah mulai curiga. Tapi bagus juga, pastikan dia tidak terlibat. Dia kan wanita yang sudah bercerai. Masih punya muka untuk... Ibu, pasti dia pulang untuk rebut harta. Dulu saat menikah dengan Lu Xiao, dia ambil banyak uang. Sekarang malah berani datang untuk rebut barang milik saya. Seyatida Kakan Biarkan Diadapatkan. Nona hati-hati. Kamu gila, berani siram air ke Nona besar. Nona besar pulang dengan penuh debu. Saya hanya Membersihkan debu untuk kalian agar rumah ini tetap bersih. lama tidak bertemu Nyi Emma kedua, temperamennya membesar. Temperamennya besar atau tidak, aku tidak tahu. Aku hanya tahu perempuan yang menikah. Seperti air yang tumpah, sekali tumpah, tak bisa dikembalikan. Aduh, bagaimana aku bisa lupa? Kamu sudah buta. Tidak bisa melihat. Hahaha. Nyi Emma kedua benar. Namun, air yang tumpah juga bisa menguap ke langit. Dan juga bisa turun kembali. Bibi kedua. Hei bibi kedua. Berani kamu, mau memberontak ya? Berani kamu siram saya? Saya cuma bantu bibi kedua bersih-bersih. Biar rumah ini nggak kotor. Shen Yanqi, aku nggak akan biarkan kamu hidup tenang. Saya nggak bisa lihat dia hadapi orang jahat. Keluarga kedua Shen bukan orang sembarangan. Cari orang untuk terus awasi. Baik. Tunggu sebentar. Sudah lama tidak memeriksa kota laut, kan? Tuan muda, kota laut sebagai tempat militer penting memang butuh sering diperiksa. Kebetulan Nona Shen baru sampai di kota laut. Bagaimana kalau berkunjung sebentar? Karena kamu sudah bilang begitu, baiklah aku akan pergi. Nian Qi, sudah terbiasa kembali. Ya, sudah terbiasa. Dipelihara dengan uang keluarga. Tentu saja terbiasa. Shen Shizheng, bagaimana kamu berbicara tentang kakak? Aduh tuan. Si Zheng sudah terbiasa berbicara terus terang, jangan hiraukan dia. Nianqi, kamu bisa tinggal di rumah selama yang kamu mau, kita tidak kekurangan uang. Masih bisa memelihara kamu. Ini rumahku, tentu tinggal selama mungkin. Jadi banyak yang... Ayah, aku sudah tidak punya uang. Kasih kamu $1.000 dulu. Cukup enggak? Suruh pelayan antar ke kamar. Cukup, terima kasih, ayah. Mau buat 2 model baru kebaya. Masa kamu harus pergi sendiri? Saya akan panggil orang untuk yuker dan buat kenyang paling mahal. Ibu. Jangan buru. Besok ayah pergi keluar kota, setengah bulan bisa. Saat itu,
Rumah Shen ini kan jadi milik kita. Jabatan saya kepala intelijen. Barani Kalian Bejitu Kepala Lu. Semua orang tahu sekarang Anda hanya punya gelar kepala. Tapi tidak ada kekuasaan sebenarnya. Sebaiknya cepat pulang. Temankan kekasih kecilmu. Sekelompok orang oportunis, sekarang Jiang Jingchuan telah mengambil kekuasaanku. Orang Yancheng masih membutuhkan ketulusan untuk bergabung. Jika bukan karena Shen Yanqi, aku tidak akan jadi begini. Lu Zhao. Ingin balas dendam? Katakanlah, apa artinya balas dendam? Kamu tahu cara tercepat untuk menghancurkan wanita? Aku bisa bantu kamu tidur dengan Shen Yanqi dan membuat hubungan menjadi serius. Dia akan dipermalukan dan harus jadi istri kedua kamu. Saat itu, kamu bisa menyiksanya sesuka hati. Ah, Bibi Han, aku lihat kamu tidak hanya cantik tapi juga pintar. Jadi aku terpaksa menerimanya. Seharian mengukur baju, capek banget. PR. Kenapa kamu datang ke sini? Bagaimana tahu siapa aku? Baumu. Baumu seperti apa? Nianqi, kamu di sini? Tempatmu ramai sekali. Bukan aku yang membiarkannya masuk. Nianqi, aku tahu sebelumnya kamu begitu karena cemburu pada Yun Er. Tapi sebenarnya aku selalu mencintaimu. Kamu mulai lembut hati. Lembut hati apa? Maksudmu? Kamu cemburu. Mau aku cium kamu sebentar? Menghibur kamu sedikit. Nian Xiai. Biarkan aku masuk untuk bicara denganmu, Nianqi. Nianqi, kamu di dalam? Aku masuk ya. Kenapa pintunya terkunci? Suara apa itu, Nianqi? Nianqi, suara apa itu? Jangan cium, jika tidak ada kejadian, akan ada sebentar lagi. Apa maksudnya? Datang tengah malam untuk berdamai, disuruh bibi kedua, aku tebak. Bibi kedua ingin dia datang dan membuat saya tidak enak. Nian Xiai. Aku masuk. Ada orang lain di dalam. Shin Nian Xiai. Aku akan memukulmu, Bajingan pembohong. tak tahu malu. Brengsek. Sekarang, Aku yakin kamu sudah tidak punya perasaan lama padanya lagi. Waktunya hampir tiba. Cukup tangkap Shen Yanqi dan Lu Zhao bertemu tengah malam, dia pasti harus menikah. Ya benar. Tunggu Shen Yanqi kembali ke keluarga Lu. Seluruh harta keluarga Shen akan menjadi milikku. Siapa yang menggonggong anjing itu? Tidak tahu datang ke rumah tengah malam sangat tidak sopan? Kamu orang jahat. Apa yang terjadi? Aduh, nyonya kedua. Aku cuma menguap, kamu tidak akan mempermasalahkannya dengan aku yang buta ini, kan?
Tante kedua, kenapa tengah malam bawa pria telanjang? Meletakkannya di depan aku, Shen Yanqi, masih berpura-pura ya? Buka matamu, lihat, siapa sebenarnya pria ini? Adik, aku buta, tidak bisa melihat. Dia adalah Lu Zhao. Lu Zhao? Bukankah dia itu? Suami brengsek mengandalkan wanita untuk naik posisi? Kenapa dia ada di sini? Rumah keluarga Shen dijaga ketat, pasti ada orang yang dengan sengaja memasukkannya. Bibi kedua, bantu aku mencari tahu siapa yang memasukkannya. Kamu masih berani bilang. Jelas itu kamu. Sudah cukup. Kamu seorang wanita. Di tengah malam, ada pria telanjang di kamar, dan banyak orang melihatnya. Kalau tersebar, orang mengira Putri Shen suka sembarangan. Bagaimana begini? Kamu menikah dengan Lu Zhao jadi istri kedua. Semuanya akan selesai. Lagi pula, kamu dan Lu Zhao masih punya perasaan. Dulu cerai cuma karena kamu marah dan cemburu. Ini bukan ide bagus? Tante kedua, tidak semua wanita mau jadi istri kedua. Camus. Apa maksudmu? Maksudnya kalian cepat keluar dari kamar saya, jangan ganggu saya istirahat. Beranti. Kamu buru-buru mau tidur. Jangan-jangan kamu sembunyikan pria lain. Bagus, Shen Yanqi. Kamu wanita nakal, ternyata diam-diam begini. Sekali dua pria, kalau ayah tahu. Diusir dari rumah. Cuma mau tidur cantik. Begitu ya, aku mau lihat. Di balik tirai ini, tersembunyi pria siapa? Shang. Kenapa tidak ada orang? Cepat pergi, tante kedua akan kembali. Jangan sembunyi di tempat mencolok, jangan menghalangi saya. Cepat, cepat, cepat. Kalau tidak ada urusan, silakan kembali, Shang. Shen Yanxi. Hari ini kamu dan Lu Zhao sudah pasti. Shang. Kamu harus menikah meski tidak mau. Shize. Masukkan dia ke kuil, pilih hari untuk menikah. Jangan Berani banget. jangan harap. Pergi saja. Lepaskan aku, cepat pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Shen Yanxi. Kamu tinggal di sini saja. Adik jangan pergi, kakak tidak bisa melihat. TCH. Aku pikir kamu hebat, ternyata hanya begini, mengira aku tidak bisa melihat ingin mengurungku. Bermimpi saja. Aku sudah kabur. Bibi sungguh kejam. Tuan baru saja pergi sudah buru-buru menikahkan Nona. Takut berebut warisan dengan tuan muda. Pelan-pelan. Ingat Chun Er karena mengatakan Bibi kematian nyonya. Seisi keluarga langsung menyebabkan kematian Ibuku meninggal karena penyakit. Rindu Masa Ibu masih ada. Setelah ibu diracuni meninggal, pelayan juga menderita. Sayangnya kami tak berdaya. Tak bisa memperjuangkan keadilan untuk ibu dan putri. Sudahlah, ayo pergi. Tuan muda. Pertemuan makan malam dengan Yan Cheng diatur di restoran Gemilang. Barang tiba di pelabuhan besok pagi. Direktur Zhang tahu lokasi. Kita dapatkan kepercayaannya untuk peta rute dan menyita senjata. Aku butuh kerjasama darimu. Ya, Lapor. Tuan muda, ada Nona Shen telah dibawa Dengar-dengar dia mau jadi selir kepala departemen Lu. Berani sekali dia. Tuan muda. Jamuan makan hari ini penting. Semoga Tuan muda bisa mempertimbangkan lagi. Siapkan mobil ke restoran Hui Huang. Baik. Aku kira dulu ibu sakit parah. Tak sangka ternyata keracunan. Anak baikku Nianci memang cantik. Nanti. Bisa dapat pasangan baik padamu. Pengerang idamment. Tidak mau, ingin jadi bayi kecil mama selamanya. Nianci, nanti. Kalau ibu tidak ada,
Jaga dirimu baik-baik. Ibu sudah tidak kuat lagi. Tidak bisa melihat Nianci menikah. Ibu, mau pergi kemana? Apa maksudnya ini? Ibu. Ibu, ada apa denganmu, Bu? Bu, kenapa denganmu, Bu? Bu? Bu. Bu, anakmu tidak berbakti. Baru tahu penyebab kematianmu. Aku akan menemukan buktinya. Untuk membalas dendammu. Shen Yanqi, kenapa di sini? Adikku. Kakak, bicara dengan Bibi, jangan biarkan aku menikah. Mimpi saja, tidak akan terjadi. Cepat pergi, adikku. Itu. Tidak bisa melihat, bisakah membawaku pergi? Orang buta memang merepotkan. Peganten. Bagaimana keadaanmu? Ada Orangea. Kakak tidak bisa melihat, Di. Adieu. Anak, bagaimana ini? Siapa yang melakukannya? Shen Yanxi. Ibu, cepat-cepat. Cepat bawa saya ke dokter. Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ah. Bu, menurutmu Shen Yanqi sengaja ya? Jalan baik-baik. Kok malah bikin aku begini? C'est orang buta. Dia, Mana mungkin sih? aku curiga. Dia belum buta. Lagipula. Dia dulu. Dia tidak buta. Sang guru akan segera kembali. Apaka diabuta a tober pura-pura, itu tidak relevant. Seharusnya tidak ada penundaan. Aku segera memanggil Lu Xiao. Kami sudah tidak sabar lagi untuk menikahkan dia. Sekarang, saya hanya perlu mengulur waktu dan menunggu PIR mendapatkan bukti untuk menghukum mereka atas tuduhan. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Bajingan. Camus ternyata pura-pura buta. Kamu berani lari ya? Ternyata pura-pura buta menepu kami sekian lama. Kamu hebat sekali. Lu Zhao. Menurutku kamu harus segera menikah dengannya, kalau dia jadi istrimu. Apalagi yang bisa dia perbuat. Jangan harap kalian orang jahat. Yuan. Lepaskan aku. Kamu menikah denganku sebagai istri kedua. Aku akan mengajarkanmu. Apa itu kebajikan wanita? Lu Xiao, kamu tidak tahu malu. Masih ada yang lebih tidak tahu malu. Sebelumnya kamu menghina aku. Kali ini, Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Lepaskan aku. Tuan muda. Kenapa Anda datang? Orangku. Berani-beraninya kalian. orangnya, Apa maksudnya? Tuan muda. Shen Yanqi hari ini sudah menikah ke keluarga kami menjadi istri kedua, jadi ini urusan keluarga kami. Anda Lu Zhao. Shen Yanqi adalah milik Jiang Jingchuan, berani sentuh sehelai rambutnya, aku potong satu tanganmu. Kapan wanita Shen Yanqi mendekati tuan muda? Kalian berdua. Memaksa dia menikah lagi. Tidak, tidak, tidak. Mana berani kami benar-benar tidak berani. Jenderal muda, Anda mengebaikan kebenaran demi sirang penepu? Shen Yanqi, wanita ini. Dia selalu menepu Anda, dia tidak pernah buta. Lu Zhao. Memicu konflik di saat seperti ini. Apakah kamu bosan hidup? Nona muda, yang dia katakan benar, Shen Yanqi. Tidak pernah buta, berpura-pura untuk menipu semua orang. Orang-orang. Nona muda. Tidak perlu orang lain. Kita pergi sendiri. Terima kasih. Shen Yanqi. Kamu berani membohongiku?
Aku tidak benar-benar buta. Selama ini aku hanya berpura-pura. Jadi, kejadian di Rui Guan itu bohong. Kau tahu yang masuk kamarmu itu aku. Lalu waktu kita bersama malam-malam. Setiap kata dan gerakan yang kau lakukan padaku. Semuanya kau pura-pura. Maaf, mempertahankan hidup. Aku telah membohongimu. Tapi, Berani sekali kamu memanfaatkan aku. Shen Nianqi. Kamu punya keberanian besar. Apa kamu tahu akibat menipuku? jadi, apa yang kamu mau sekarang? Mau bunuh aku? Shen Nianqi. Apa kamu tidak punya hati? Apakah selama kita bersama di malam-malam ini, kamu pernah sedikit pun menyukai aku? Aku, sudahlah. Jaga dirimu ya. Maafkan aku. Aku akan membantumu mengurus mereka yang ingin menyakitimu. Shen Nianqi. Kalau mau memanfaatkan aku, harus lebih kejam. Untuk bidak. Tidak perlu minta maaf. Seseorang datang. Tuan Muda. Posisi kepala intelijen. Bisa diganti. Ya, Kalian siapa? Luna, mau apa? saya kepala intelijen. Kalian cari mati ya? Lu Zhao, sekarang kamu. Sudah dipecat. Tuan muda, saya tahu kesalahan saya. Saya bersus... Baru, Maafkan saya, tidak akan mengganggu Shen Nianqi lagi. pergi. Tuan muda. Lepaskan saya. Tunggu saja, saya akan memecat kalian. Lu GG, pemilik rumah bilang kita sudah lama menunggak sewa dan membuang barang kita ke jalanan. Apa? Kenapa semua masalah harus datang sekaligus? Lu GG, kenapa kita tidak bergabung dengan orang Yancheng? Kau punya banyak informasi. Berikan saja kepada mereka. Kamu gila? Di sini adalah. Kamu sudah dalam kesulitan. Bergabung dengan mereka. Agar bisa selamat. Nona, Anda sudah bangun. Di mana Jiang Jingchuan? Komandan pergi ke kota pelabuhan untuk tugas. Tidak kembali dalam waktu dekat. Komandan tahu Anda memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Memerintahkan meninggalkan uang Anda. Dan beberapa pengawal Yang berguna. Dia bahkan tidak mau menemui, masih membentangkan jalan bagi Jiang Jingchuan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Baik, mengerti. Terima kasih. Siapkan mobilnya, saya ingin pulang. Baik, Nona. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan juga. Benar, saya tidak buta. Saya hanya berpura-pura. Jadi, soal Rui Guan adalah bohong. Kamu selalu tahu bahwa orang yang masuk ke kamarmu adalah aku. Shen Nianqi. Di hatimu. Sebenarnya aku dianggap apa? Shen Nianqi, kamu masih berani kembali? Shen Nianqi, jangan sembarangan bertindak. Tuan akan segera kembali. Benarkah? Bagus, biarkan ayahku melihat ibu tirinya yang kedua. Bagaimana dia membunuh? Wanita yang paling dicintainya. Han Yufen, apakah 10 tahun ini kamu tidur nyenyak? Ibuku setiap malam bertanya dalam mimpi, bagaimana rasa obat itu? Omong kosong apa ini? Aku tidak mengerti. Omong kosong apa ini? Aku tidak mengerti. Bukti sudah jelas. Masih ingin berkelit. Meracuni ibu, menyebabkannya meninggal. Bagaimana kamu tahu? Ibu. Masih mau kabur. Kita belum menyelesaikan urusan kita. Shen Nianqi. Camugila.
Ibuku selir kedua di rumah ini. Apakah ayah akan membiarkanmu lolos jika tahu kau berani menyentuhnya? Lalu kenapa kalau aku membunuh ibumu? Selama aku tidak mengakuinya, berdasarkan beberapa kata yang kau ucapkan, guru tidak akan mempercayaimu. An Yufen. Kosingu Kuran Aja. Menguasai. Bukan seperti itu. Menguasai. Dengar penjelasanku, Tuan. Apa perlu dijelaskan lagi? Kau wanita kejam. Pergi. Aku bukan ayahmu. Anakku. Kau telah menderita. Aku baik-baik saja. Han Yufen, jahat dan tak menjalani kewajiban istri. Menyiksa ibu utama. Kau tidak layak jadi istri atau ibu, kamu anak durhaka ini. Membiarkan ibu berbuat jahat. Bawa pembunuh ini pergi. Mazukan ke penjara. Lepaskan aku. Bec. Kalian memaksaku, aku akan melaporkan. Wanita ini Bekerjazama Dangan Musu. Semua bukti. Ada di kamarnya. Menemukan di kamar Nona Shen. Surat-surat yang berhubungan dengan musuh. Datang ke kantor untuk Kamu wanita beracun. Pergi cari Jiang Jingchuan. Bukannya dia bilang ini dibeli? Kenapa ada catatan di dalamnya? Gunung memiliki pohon, pohon memiliki cabang. Hatiku menyukaimu, tapi kau tak tahu. Jadi dia suka aku. Komandan muda, Nona Shen dituduh bekerja sama dengan musuh luar, sudah dipenjara. Apa? Shen Yanxi. Syukurlah. Kelihatannya. Kamu lebih sial dari kami. Apa gunanya membalas dendam? Kamu sudah banyak membuat musuh. Cepat atau lambat kamu juga akan bernasib buruk. Bodo amat. Asal bikin kau dan anak kesayanganmu hancur seumur hidup, saya mati pun ikhlas. Saya mati dengan tenang. Terus saja keras kepala. Kita semua terkurung di sini. Masih berpikir ada yang bisa lindungi kamu? Lihat diri kamu seperti anjing terjebak di sini. Sungguh saya tidak tega. Apa kamu mau lakukan? Kamu buat saya diceraikan. Kamu lebih hebat dari ibumu yang cantik itu yang sudah mati. Biar saya butakan satu matamu dulu. Aku akan merusak wajahmu lagi. Begini. Tidak berlebihan, kan? Ibu. Maaf, aku datang terlambat. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku telah membohongimu. Mari kita pergi. Aku melihat kantong itu. Nyongsi. Kamu suka aku kan? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau aku sedikit saja terlambat, kamu pasti sudah mati. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kehilanganmu. Orang Yancheng, Han Yufen, Shen Shizeng. Karena fitnah warga sebagai pemberontak. Dan merencanakan pembunuhan terhadap tuan muda. Telah dieksekusi hukum mati. Salam hormat.
Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Kenapa kamu ada di sini? Sudah jelaskan. Sekarang aku adalah kepala penjara di Yancheng. Tuan muda. Biarkan dia tinggal, aku bisa anggap semuanya tidak pernah terjadi. Kamu bermimpi. Jiang Jingchuan. Pikirkan baik-baik, apakah kamu mau menyinggung orang Yancheng demi wanita ini? Jangan lupa, komandan bisa naik pangkat berkat orang Yancheng. Tidak perlu kamu ingatkan, malah kamu sebagai kepala penjara berani menghadang aku. Di belakangku ada orang Yancheng. Camus tidak taku memberitahu mereka? Orang Yancheng, siapa peduli? Kamu. Sekarang. Seluruh penjara ini milikku. Coba saja apakah kamu bisa keluar dari penjara ini. Sepertinya. Kepala penjara, kamu kurang kemampuan. Apa yang sedang kalian lakukan? Suruh kalian tangkap dia Jiang Jingchuan dengan aku. Menentang orang Yancheng, ingin aku lihat sampai kapan, bisa jadi komandan muda, Jiang Jingchuan. Angkat rokmu. Apa? Aku bilang. Angkat roknya agar bisa mengoleskan obat. Apa yang kamu pikirkan? Sudahlah. Bukannya belum pernah lihat. Kamu. Kamu. Sakit banget ya? Kamu gak perlu hati-hati banget. Aku gak sakit kok. Shen Nianqi. Kita menikah. Tuan muda. Tuan muda. Orang dari Gubernur Yancheng ada di depan pintu. Ikut denganmu. Menyinggung gubernur demi menyelamatkanku. Mereka pasti sudah curiga pada identitasmu. Terjemah sendiri berbahaya. Tidak apa-apa. Aku punya cara sendiri. Tunggu di rumah sampai aku pulang. Tuan muda. Kita Pergi dari sini. Aku bukan datang untukmu. jangan buru-buru, minum dulu sebelum pergi. Tuan muda. Minumlah segelas ini. Tidak semua orang punya kesempatan. Diundang langsung oleh gubernur. Minuman ini bagus, keberuntungan hanya saja. Fu. Fu. Pergilah Yuner. Bagaimana Luge? Aku tidak bisa berdiri. Obat pelemas. Pemakainya akan lemah, tidak bisa memegang senjata. Lu Zhao berani memberikan obat sejenis ini. Kau tidak ingin keluar dari sini hidup-hidup. Jiang Jingchuan. Berani kamu zakiti Yuner aku akan balas nyawamu. Tidak tahu diri.
Komandan muda. Baru datang langsung buat kakao. Begini kurang baik. Komandan muda. Baru datang langsung buat kakao. Begini kurang baik kudengar kamu dan kepala staf Jiangnan, Zhao, berasal dari Huangpu yang sama. Bekas luka di pipi kirinya. Itu ditinggal saat pertempuran di Wencheng, kan? Mungkin Tuan Gubernur salah ingat. Tidak ada bekas luka di pipi kepala staf Zhao. Tidak ada bekas luka. Benar, tidak ada. Saya memang salah ingat. Namun, Kepala staf militer Jiangnan bukan Zhao. Pagi ini ada telegram darurat dari ibu kota. Gubernur Yan Cheng, Du Shicheng, diduga berkhianat mulai hari ini. Diberhentikan sementara untuk investigasi. Jangan bohongi aku. Orang kita sudah menangkap penyelundupan senjata, Direktur Zhang sudah memerintahkan. Ambisi Tuan Gubernur. Benar-benar tidak kecil ya. Gubernur, ada kabar? Pasukan ibu kota mengepung kita. Ini mana mungkin? Bukankah di luar ada banyak saudara kita? Gubernur. Kau pikir aku akan berperang tanpa persiapan? Kamu. Listrich. Gubernur sudah mati, selanjutnya pasti aku. Jiang Jingchuan. Mati saja. Mati saja. Adu Tangon dan kaki saya. Kakak Lu. Bukankah aku bilang tunggu di rumah? Aku bukan orang yang pasif, aku bisa berjuang bersamamu. Kamu mengajariku cara menembak, aku cukup baik, kan? Shen Yanqi, hatimu sangat kejam. Dia pun pernah menjadi suamimu. Sejak kalian berdua mulai bersekongkol. Dia hanya musuhku. Atau mungkin. Kamu mengasihani dia, ingin mengambil alih penderitaannya? Lu Zhao, jika patuh dan baik-baik saja. Tidak serakah dan tidak punya pikiran buruk, tentu takkan begini. Yang kamu hianati adalah hati nurani sendiri. Shen Yanqi. Kamu menang. Lu Zhao. Chen Yun bekerja sama dengan musuh. Mencuri informasi rahasia. Akan dieksekusi pada hari yang ditentukan. Jangan. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin berbisnis. Ibuku pernah bilang, wanita harus mandiri. Tidak bergantung pada ayah atau suami, berdiri sendiri. Kalau aku bilang tidak, Jiang Jingchuan, kamu mau menikah denganku? Kamu bisa jadi siapa yang kamu mau. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Aku menikah denganmu. Aku mau.